Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan topik Health Plus Hospital. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi yang telah kami lakukan untuk tugas Risk Management Implementation based on Company Description, yaitu Health Plus Hospital. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nafisa Miftahul Husna dengan NIM 433240137. Lalu ada Atifah Kamal dengan NIM 43324011047. Lalu ada Amelia Rosuli dengan NIM 43324011054. Dan yang terakhir ada Dinda Safitri dengan NIM 43324011059. Di sini seperti yang tertera, kami telah melakukan pembagian kerja tim. Lanjut. Baik, berikut adalah kasus studi kami, Health Plus Hospital. Ini adalah rumah sakit besar dengan layanan komprehensif mulai dari rawat inap hingga telemedicine. Yang terpenting, mereka sangat bergantung pada teknologi. Mereka menggunakan Hospital Information System yang terintegrasi, Electronic Medical Record untuk data pasien, bahkan perangkat IoT medis untuk monitoring real-time. Infrastruktur inilah yang akan menjadi fokus analisis risiko kita. Lanjut. Selanjutnya, tantangan dan resiko utama. Terdapat 5 resiko kritis yang dihadapi. Yang pertama, ransomware, yaitu enkripsi data pasien dan gangguan operasional. Yang kedua, kebocoran data medis, yaitu pelanggaran informasi medis sensitif. Yang ketiga, kerentanan IoT medis, yaitu serangan pada perangkat monitoring pasien. Yang keempat, serangan internal, yaitu terjadinya ancaman dari karyawan yang tidak loyal atau lalai. Dan yang terakhir, serangan DDoS, yaitu gangguan layanan telemedicine dan HIS. Selanjutnya, framework yang kami gunakan adalah RMF NIST, yang mana metode ini memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu yang pertama, langkah yang sederhana, fleksibel, dan terstruktur, dasar kebijakan kuat untuk pengambilan keputusan, widely adopted di sektor kesehatan, monitoring berkelanjutan, dan adaptable. Ada 7 tahapan dalam metode ini. Yang pertama yaitu prepare, categorize, select, implement, assess, authorize, dan yang terakhir yaitu monitor. Selanjutnya yaitu risk identification. Kami membagi kategori aset menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama people, seperti dokter, perawat, konsultan IT. Yang kedua yaitu prosedur, contohnya seperti prosedur penjadwalan, backup. Yang ketiga ada data, seperti EMR, billing, lab results. Yang keempat yaitu software, contohnya seperti HIS, EMR, antivirus, firewall. Dan selanjutnya yaitu ada hardware, yaitu server EMR, ventilator, dan monitor. Yang terakhir yaitu network, seperti router, switch, VPN gateway. Setelah mengidentifikasi kategori aset, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas dari beberapa aset yang ada. Kami memprioritaskan beberapa aset dalam tingkat tinggi dan sedang. Untuk tingkat tinggi itu ada EMR atau rekam medis, server backup data, sensor IoT, dan prosedur reset password. Sementara itu, untuk jadwal dokter dan data billing dinilai berprioritas sedang. Prioritas ini penting untuk mengetahui aset mana yang perlu diperlindungan lebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah melakukan valuasi aset, yaitu menilai dampak risiko terhadap layanan, keuangan, dan reputasi. Kami menggunakan rumus kriteria layanan dikali 30 ditambah keuangan dikali 40 ditambah reputasi dikali 30. Dari hasil perhitungan, EMR mendapatkan skor tertinggi yaitu 97, server backup data memiliki skor 87, dan selanjutnya untuk sistem telemedicine dan data billing dan keuangan sama-sama memiliki skor 97, sedangkan sensor IoT memiliki skor 71, jadwal dan booking pasien memiliki skor 49, dan yang terakhir yaitu prosedur password yang memiliki skor yang paling rendah. Nilai ini membantu kami untuk memprioritaskan tindakan pengamanan berdasarkan dampaknya. Selanjutnya, di sini kami melakukan risk assessment terhadap risk identification yang telah kami lakukan pada langkah pertama. Yang pertama ada identifikasi vulnerabilities. Jadi, pada slide ini, kami mengidentifikasi beberapa kerentanan yang ada di sistem rumah sakit, seperti server EMR berisiko terkena ransomware karena sistem operasi tidak diperbarui dan port RDP masih aktif. Lalu ada server backup yang juga rentan karena tidak ada backup offline yang dapat digunakan saat terjadi serangan. Selain itu, sensor IoT vital sign itu memiliki password default yang mudah dieksploitasi. Nah, untuk log system, itu tidak semua aktivitas tercatat dengan baik sehingga ada potensi penyalahgunaan dari pihak internal. Lanjut. Nah, selanjutnya, untuk VPN gateway itu tidak memiliki perbatasan kecepatan koneksi dan bandwidth yang terbatas, sehingga rentan terhadap serangan DDoS. Untuk prosedur reset password itu juga masih lemah karena data itu disimpan tanpa enkripsi yang memadai. Lalu untuk data billing
itu memiliki risiko kebocoran karena akses dan otorisasinya itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, yang terakhir tuh ada IMR, itu masih ada potensi kebocoran data akibat akses pengguna yang tidak dibatasi sesuai peraturan masing-masing, sesuai peran masing-masing. Lanjut. Nah, lalu di sini ada rumus perhitungan untuk tingkat risiko. Kami menggunakan rumus impact dikali likelihood dengan skala penilaian. Impact itu 1 sampai 3, di mana 1 itu adalah rendah dan 3 itu tinggi. Lalu likelihood 0,1 sampai 1,0, di mana sangat jarang sampai sangat sering. Resiko prioritas terbaik itu setelah kami hitung-hitung, yang pertama ada ransomware pada server IMR, di mana impact-nya itu sampai 3 atau tinggi, lalu likelihood-nya itu sampai 1,0 atau sangat sering terjadi. Lalu yang kedua itu ada kebocoran data IMR dengan impact 3 atau tinggi, lalu likelihood juga 1,0 atau sangat sering. Lanjut. Selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan risiko yang memiliki nilai skor tertinggi, di mana ransomware pada server IMR itu menjadi ancaman utama karena tingkat kemungkinannya itu tinggi dan dampaknya itu sangat besar terhadap operasional perusahaan atau rumah sakit. Lalu, serangan ransomware pada server backup itu juga beresiko meskipun peluang kejadiannya itu lebih kecil. Nah, selain itu, kebocoran data IMR itu juga beresiko tinggi karena dapat merugikan rumah sakit maupun pasien dengan kemungkinan terjadi yang besar. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan tabel pada sebelumnya. Di sini kita bisa melihat skor untuk ancaman-ancaman lainnya. Sebagai contoh, kebocoran data building. Kami memiliki nilai level sedang hingga tinggi dengan skor 2,0. Meskipun dampaknya tidak separah kebocoran data medis, informasi keuangan tetap bersifat sensitif dan sangat mungkin mudah bocor. Dan bisa dilihat pada tabel-tabel selanjutnya. Berikutnya. Lanjut. Risk matrix. Pada sumbu vertikal menunjukkan impact atau dampak, dan pada sumbu horizontal menunjukkan likelihood atau kemungkinan terjadinya. Perhatian kita langsung tertuju pada kuadran kanan atas. Ini adalah zona paling berbahaya, di mana dampak dan kemungkinan sama-sama tinggi. Disinilah kedua risiko utama kita berada. Ransomware IMR dan kebocoran IMR. Risiko lain seperti risiko DDoS dan ransomware pada backup server berada di zona dampak tinggi dengan kemungkinan sedang yang juga memerlukan perhatian khusus. Lanjut. Berdasarkan prioritas ini, kami juga memberikan rekomendasi utama, yaitu untuk menangani ransomware. Langkah kuncinya adalah pencegahan teknis seperti melakukan segmentasi jaringan dan patching rutin. Sementara untuk kebocoran data, fokus utamanya adalah melindungi data itu sendiri melalui enkripsi dan penerapan kontrol akses yang ketat berbasis peran. Lanjut. Sebagai penutup tahap asesmen, kami mengkategorikan dampak dari risiko-risiko tersebut ke dalam 3 pilar utama keamanan informasi atau yang dikenal sebagai CIA threat. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Pilar ini terancam oleh risiko kebocoran data pada IMR, data building, dan prosedur reset password. Yang kedua, integrity atau integritas, yang berarti keaslian dan keakuratan data. Pilar ini terancam jika data dari sensor IoT dimanipulasi atau jika log system diubah. Ketiga, availability atau ketersediaan layanan. Pilar ini terancam secara langsung oleh ransomware yang mengunci server IMR dan server backup serta serangan DDoS pada VPN gateway. Ini membuktikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi secara komprehensif mengancam seluruh aspek keamanan di Health Plus Hospital. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah risk control. Berikut ini adalah strategi pengendalian pada risk control. Yang pertama itu untuk defend. Defend itu dia melindungi aset dengan teknologi dan kebijakan. Nah, kapan diterapkannya yaitu implement dan juga monitor. Selanjutnya untuk transfer yaitu mengalihkan resiko ke pihak lain, dan kapan diterapkannya adalah pada tahapan authorize dan select. Yang ketiga adalah mitigate atau mitigasi, yaitu mengurangi dampak dengan IRP atau DRP atau BCP, dan kapan diterapkannya adalah pada tahapan prepare dan select. Yang keempat adalah accept atau menerima resiko tanpa perlindungan lanjutan, di mana kapan diterapkannya itu pada tahapan authorize dan monitor. Dan yang terakhir terminate, di mana kita menghentikan aktivitas yang sekiranya berisiko tinggi, di mana kapan diterapkannya adalah pada saat tahapan prepare dan categorize. Selanjutnya adalah strategi pengendalian resiko Health Plus Hospital, di mana untuk resiko ransomware IMR, itu strateginya adalah defend, di mana implementasi teknisnya adalah segmentasi jaringan, menonaktifkan RDP, dan patch OS, di mana waktunya itu termasuk short long. Yang kedua adalah kebocoran IMR dengan strategi defend, yaitu implementasi teknisnya yaitu enkripsi database, RBAC, audit trail, di mana waktunya itu adalah long term. Selanjutnya ransomware backup, mitigate, di mana dia itu di backup offline, cloud transkripsi, DRP, di mana waktunya short term. Selanjutnya untuk resiko kebocoran billing, strateginya transfer, implementasi teknisnya itu adalah cloud bersertifikat MSSP, di mana waktunya itu termasuk medium term. Dan terakhir di DOS VPN dengan strategi defend, yaitu implementasi teknisnya adalah rate limiting, WAF, load balancing, dan waktunya itu short term. Selanjutnya
Selanjutnya ini adalah untuk perencanaan mitigasi IRP, DRP, dan BCP. Yang pertama adalah untuk IRP atau Incident Response Plan, di mana dia itu deteksi insiden secara real time, eskalasi dan mitigasi, dan yang terakhir notifikasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk DRP atau Disaster Recovery Plan, yaitu dia restorasi database, aktivasi server cadangan, dan pemulihan jaringan. Dan yang terakhir BCP, yaitu Business Continuity Plan, yaitu dia pengalihan ke cloud, relokasi staff, dan layanan minimum berjalan. Selanjutnya Selanjutnya ini adalah untuk detail implementasi teknis. Yang pertama penggunaan firewall, yaitu firewall yang direkomendasikan adalah NGFW atau Next Generation Firewall dengan DPI, dengan integrasi IDPS, dan lokasinya itu adalah di rumah sakit, dengan rules-nya itu adalah dengan mengallow atau mengizinkan HTTPS internal dan mendeny IP blacklist. Selanjutnya untuk sistem pendukung adalah CM untuk monitoring, syslog server, endpoint protection, dan VPN gateway. Dan untuk indikator keberhasilan diharapkan, yaitu yang pertama berkurangnya trafik mencurigakan, tidak ada downtime akibat konfigurasi, dan yang terakhir peningkatan deteksi ancaman. Selanjutnya, baik, kita sampai kepada tahapan kesimpulan. Setelah pertimbangan, risiko utama dalam kasus Health Plus Hospital itu mencakup serangan ransomware, kebocoran data IMR, dan serangan DDoS. Dengan pendekatan RMF dari NIST, dilakukan identifikasi aset, klasifikasi kerentanan, dan penilaian risiko berdasarkan dampak dan juga frekuensinya. Nah, terdapat dua risiko tertinggi dengan skor 3,0, yaitu serangan ransomware pada server EMR dan kebocoran data EMR yang mengancam ketersediaan dan kerahasiaan data sesuai prinsip CIA. Nah, penanganannya itu melibatkan strategi pengendalian risiko seperti pertahanan, pengalihan, mengurangi, menerima, menghentikan, serta perencanaan lanjutan melalui IRP, DRP, dan BCP. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan bagian daripada diskusi yang telah kami lakukan untuk tugas Risk Management Implementation based on Company Description dengan topik Health Plus Hospital. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.